Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Bahan Guru, berjumpa lagi dengan saya, Pak Badli, untuk melanjutkan pembahasan soal pretest PPG tahun 2023 ini di kompetensi kepribadian. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan beberapa kisi-kisi soal beserta contoh soalnya yang akan keluar di pretest PPG yang akan Sobat Bahan Guru ikuti nantinya. Sebelum kita melihat soal, langkah baiknya kita melihat terlebih dahulu kisi-kisinya. Kisi-kisi yang tampak di hadapan Sobat Bahan Guru sekalian, ini ada 3 mapel yang saya coba gambarkan pada hari ini. Yang pertama adalah guru kelas SD, kemudian yang kedua adalah mapel ilmu pengetahuan alam, yang ketiga adalah mapel ilmu pengetahuan sosial. Karena ini berkaitan dengan kompetensi kepribadian, maka saya mencoba untuk menampakkan ketiga kisi-kisi sekaligus, karena dari hasil telaah kami beserta tim bahwa untuk indikatornya atau untuk submaterinya ketiga mapel ini sama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi tentang materi subtopik atau submaterinya, yaitu sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, dan indikatornya yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Ini kisi-kisi dari soal guru kelas SD ya. Kemudian mari kita coba lihat ilmu pengetahuan alam juga di nomor 7, yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik seterusnya hingga mengevaluasi peserta didik. Begitu juga di ilmu pengetahuan sosial yang nomor 7-nya adalah mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik seterusnya hingga mengevaluasi peserta didik. Bapak, Ibu, Sobat Bahan Guru yang kami hormati, dalam kisi-kisi ini boleh ditulis sama ya, dan nampak memang kita perhatikan sama. Tetapi dalam soal nantinya bisa jadi sama, bisa saja berbeda. Apa yang berbeda? Karena kompetensinya, karena indikatornya ini luas. Apanya yang luas? Luasnya itu adalah yang pertama, bisa soal itu dalam kita melakukan pembelajaran, atau dalam kita melakukan pembimbingan, atau bisa juga dalam kita menilai atau mengevaluasi peserta didik. Misalnya di guru kelas SD ini keluar soalnya tentang bagaimana cara kita mengevaluasi peserta didik yang berhubungan dengan mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Kemudian di mapel IPA ini keluar soalnya tentang cara kita mendidik yang berhubungan dengan mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Kemudian begitu juga untuk mapel IPS, bisa saja keluar soalnya tentang bagaimana kita membimbing atau mengarahkan peserta didik dengan cara sikap kita mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Ini bisa saja berbeda, bisa saja sama. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah inti dari kisi-kisi ini adalah sikap kita dalam mempertahankan kekayaan alam Indonesia ini bagaimana. Baik nantinya dalam kita mendidik, baik nantinya dalam kita membimbing, baik nantinya dalam kita mengevaluasi peserta didik. Ini terkait dengan kisi-kisinya Bapak Ibu. Nah, untuk soalnya mari kita lihat contoh soalnya. Seorang guru akan melakukan praktik baik melalui pembiasaan keteladanan kepada siswanya di sekolah. Berikut ini pembiasaan atau keteladanan guru yang sesuai untuk mempertahankan kekayaan alam Indonesia adalah titik-titik. Sobat Bahan Guru, apa kunci dari soal yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian? Kata kunci yang pertama adalah praktik baik melalui pembiasaan atau keteladanan.
Kata kunci yang kedua adalah karena ini berhubungan dengan mempertahankan sikap kita mempertahankan kekayaan alam Indonesia, maka ini merupakan kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua ini berhubungan dengan kisi-kisi yang tadi tentang mempertahankan atau sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Kalau saya gambarkan soal ini meminta kita untuk pembiasaan atau keteladanan seperti apa yang bisa kita tunjukkan kepada siswa untuk mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Yang mana nantinya sikap atau pembiasaan keteladanan ini dapat diikuti dengan baik oleh siswa dalam mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Nah, pilihan jawabannya adalah 1. A. Mengundang penjaga kehutanan ke sekolah. Yang B. Melakukan pembelajaran di luar lingkungan sekolah agar terjadi pembelajaran menyenangkan. Yang C. Membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih. Yang D. Memberi pengarahan tentang pentingnya menjaga kekayaan alam. Yang E. Menggunakan air secukupnya di lingkungan sekolah. Maka pilihan yang paling tepat di antara dari A sampai E adalah yang E, Sobat Bantu. Kenapa yang E? Pilihan jawaban yang E, kalau kita kaitkan dengan soal di atas, ini paling tepat karena yang pertama, ada suatu pembiasaan. Apa? Di mana kata kuncinya? Menggunakan air secukupnya. Ini adalah kata kunci menggunakan air secukupnya. Ini adalah kata kunci pembiasaan atau praktik baik. Ya, pembiasaan yang baik. Ini menggunakan air secukupnya merupakan pembiasaan atau keteladanan. Ya, 1. Ini kata kuncinya. Yang kedua, ada sikap untuk mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Apa kekayaan alam Indonesia? Ya, air. Air merupakan kekayaan alam Indonesia yang perlu kita jaga. Karena air ini bisa saja habis. Ketika air ini habis, maka kekayaan alam Indonesia juga akan tidak terjaga atau akan habis nantinya. Oleh karena itu, dikarenakan di sini ada sikap atau pembiasaan yang baik yang bisa dilihat oleh siswa nantinya. Kemudian ada juga di sini terkandung sikap kita dalam mempertahankan kekayaan alam. Jadi dua hal di sini dalam pilihan jawaban yang E, ada dua hal yang terkandung dari kata kunci soal di atas. Kata kunci yang pertama adalah melalui pembiasaan. Ya, kata kunci kedua adalah mempertahankan kekayaan alam. Ada kekayaan alam yang kita jaga, yaitu air. Ada melakukan pembiasaan. Nah, maka inilah jawaban yang paling tepat. Dan kenapa enggak A? Kalau A, mengundang penjaga kehutanan ke sekolah. Kalau mengundang, itu tidak ada pembiasaan yang bisa dilihat siswa. Itu jelas jauh ya. Kemudian yang B, melakukan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Begitu juga, tidak ada pembiasaan. Tidak ada pembiasaan yang baik atau keteladanan yang bisa dilihat oleh siswa. Jawaban yang pilihan yang B adalah salah. Kemudian yang C, membuang sampah pada tempatnya. Ini memang suatu pembiasaan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan pembiasaan yang sangat baik dan merupakan praktik baik melalui keteladanan. Tetapi yang menjadi tidak tepat di sini adalah tidak ada kekayaan alam yang mau dijaga. Maka pilihan jawaban yang C maka yang kurang tepat. Kemudian yang D, memberi pengarahan tentang ini jelas jauh. Kenapa jauh? Karena tidak ada pembiasaan. Yang ada pemberian pengarahan. Karena memberi pengarahan ini bukanlah suatu pembiasaan. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas dan sedang membahas tentang berita dan budaya dari negara lain. Kemudian, salah satu siswa memberikan pendapat bahwa sebaiknya kita tidak menonton berita dan budaya dari negara lain agar jati diri bangsa tidak terpengaruh. Dengan adanya pendapat siswa tersebut, seorang guru harus dapat memberikan penjelasan bahwa yang menjadi inti dari soal ini, ada siswa berpendapat bahwa kita tidak boleh menonton budaya dari negara lain. Kemudian kita bertindak sebagai guru bagaimana memberikan penjelasan tentang itu. Maka pilihan jawaban yang pertama adalah
berita dan budaya dari negara lain boleh ditonton dan dimanfaatkan sebanyak mungkin demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Kemudian yang B, berita dan budaya dari negara lain boleh ditonton dan digunakan karena terkait itu tidak ada peraturan yang membatasinya. Yang C, demi jati diri bangsa, penggunaan dan pengaruh budaya asing sebaiknya dibatasi penggunaannya. Yang D, berita dan budaya dari negara lain digunakan seminimal mungkin agar jati diri bangsa tidak terpengaruh. Yang E, berita dan budaya dari negara asing sifatnya netral. Pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakan. Dari pilihan jawaban A sampai E, jawaban yang paling tepat adalah yang E, Bapak Ibu. Kenapa harus E jawabannya? Karena pada dasarnya memang budaya asing itu pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakannya. Kalau seandainya kita gunakan untuk hal yang baik, maka baiklah budaya itu atau teknologi itu, baik teknologi itu atau budaya itu. Tetapi kalau seandainya digunakan pada hal yang negatif, maka negatiflah budaya itu. Sedangkan pilihan jawaban-jawaban yang lain ada benarnya, tetapi ada juga yang sangat jauh. Ini contoh ya, contoh berita dan budaya dari contoh yang A. Ini berita dan budaya dari negara lain boleh ditonton dan memanfaatkan sejauh mungkin demi kemajuan. Kan tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya semua budaya dari negara lain kita tonton dan kita manfaatkan. Tetapi ini tidak ada batasannya. Yang salah jawaban ini tidak ada batasannya, sebanyak mungkin demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Masalahnya di sini kan ada hal yang positif, ada hal negatif. Jadi kalau dipakai sebanyak mungkin, tanpa ada batasan, maka yang negatif pun akan masuk. Jadi intinya pilihan jawaban yang paling tepat adalah berita dan budaya asing itu sifatnya netral. Ada baiknya, ada negatifnya. Sekarang kita lihat indikator soal nomor 9. Yaitu submaterinya sikap berwibawa. Kalau materi utamanya sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, dan samapta. Kalau submaterinya adalah sikap berwibawa. Sedangkan indikatornya adalah menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, seterusnya sampai mengevaluasi peserta didik. Ini untuk pelajaran IPS. Kemudian untuk pelajaran IPA, kita lihat yang nomor 9-nya sama ya, nomor 9-nya indikatornya sama, materinya juga sama. Sekarang mari kita lihat soalnya. Ini merupakan salah satu contoh soal yang indikator nomor 9 Bapak Ibu, yaitu tentang berani, tentang keadilan. Sobat Bahan Guru, soal yang nampak di hadapan Bapak Ibu dapat kita bacakan. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan sikap apa yang ingin ditunjukkan oleh seorang guru adalah adil, berani, adil, jujur. Ya, kenapa demikian? Karena dalam penentuan penerima hadiah oleh siswa, ini kita harus berdasarkan asas adil. Jangan tebang pilih. Misalkan karena itu ada keponakan kita atau bahkan di situ ada anak kita sendiri, malah dia yang menjadi penerima hadiahnya. Dari soal ini dapat kita gambarkan bahwa pembuat soal ingin melihat sikap kita dalam mengambil tindakan, apakah kita bisa bersikap adil atau tidak dari pilihan jawaban yang kita berikan. Nah, mari kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, rata-rata nilai rapor saja. Yang B, kepribadian dan nilai rapor. Yang C, nilai rapor dan capaian prestasi non-akademik. Yang D, keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai rapor. Yang E, prestasi akademik dan non-akademik. Maka dari soal ini, pilihan yang paling tepat adalah yang B, Bapak Ibu. Kenapa yang B? Sebagaimana kita tahu, dalam mendidik siswa, kita yang diutamakan adalah mendidik karakternya, membangun karakternya. Ya, membangun karakternya. Maka, setelah
siswa tersebut dianggap karakternya yang paling bagus, baru kemudian nilai rapornya. Nah, dari urutan 1 sampai dengan 3, kita harus menilai siswa. Yang pertama, kepribadiannya bagaimana, kemudian nilai tertingginya bagaimana. Setelah itu berurut di nomor 2, nomor 3, sampai seterusnya. Makanya, pilihan yang paling tepat untuk soal ini adalah kepribadian dan nilai rapor. Karena untuk kepribadian adalah hal mutlak yang wajib dimiliki oleh siswa. Nah, kenapa tidak yang A? Rata-rata nilai rapor saja, itu sudah jelas. Ya, sudah jelas dari hasil gambaran bahwa untuk kita menilai siswa itu yang paling baik memang harus dari segi kepribadiannya terlebih dahulu, baru nilai rapor. Oke, ini jelas salah ya yang A-nya ya. Kemudian kita lihat yang C-nya, nilai rapor dan capaian prestasi non-akademik. Nah, di sini tidak ada sikapnya, tidak ada karakternya yang kita lihat. Sedangkan tuntutan pemerintah yang paling tinggi adalah karakternya. Oke, kemudian yang D, keterlibatan pengurusan OSIS. Nah, ini begitu juga. Seandainya di sini ada tambahan lain ya, kepribadian, nilai rapor, dan keterlibatan kepengurusan OSIS, ini mungkin jadi pilihan yang lebih bagus ya, maka ini menjadi pilihan yang salah. Kemudian begitu juga yang E. Yang E, prestasi akademik dan non-akademik. Di sini juga tidak ada penilaian kepribadian. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya, yang indikator kejujuran, keberanian di sini, kita bacakan, di suatu kelas yang Anda awasi pelaksanaan ulangan, mendapati 2 siswa yang bernama Arif sedang bekerja sama dengan Dani dalam mengerjakan ulangan. Dani Anda kenal sebagai siswa yang pintar. Melihat kejadian tersebut, sebaiknya yang dilakukan guru adalah, Sobat Bahan Guru, soal ini juga menuntut kita untuk memilih ataupun mengambil sikap tentang keberanian, ketegasan, dan kejujuran. Ini seperti soal yang digambarkan, yang kita bacakan indikatornya di nomor 9 tadi. Apa kata kunci dalam soal ini? Kata kunci dalam soal ini adalah, yang pertama, ada kasus siswa yang melanggar suatu aturan. Kata kunci yang selanjutnya yaitu, apa sikap yang harus kita lakukan untuk 2 orang siswa yang melakukan pelanggaran tersebut? Pilihan jawabannya, A, memberikan sanksi yang lebih ringan kepada Dani karena Anda kenal dia lebih pintar. Yang B, mengingatkan keduanya untuk tidak bekerja sama saat ulangan. Yang C, memberi sanksi yang lebih berat kepada si Dani karena tidak dapat memberi contoh. Yang D, memberi sanksi yang lebih berat kepada Arif karena mencontoh pekerjaan Dani. Yang E, memberi sanksi yang sama kepada keduanya karena sama-sama terlibat pelanggaran. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E, Bapak Ibu. Kenapa yang E? Yang E, pilihan jawaban yang E ini kita berlaku adil kepada kedua siswa. Kedua siswa ini sama-sama melakukan pelanggaran. Maka sudah seharusnya untuk kita berikan sanksi yang sama. Walaupun pada dasarnya si Arif mencontek kepada si Dani. Padahal kalau seandainya dalam kasus si Dani ini tidak mengopen, otomatis ini hal kerjasama ini tidak akan terjadi. Dan kenapa yang A tidak? Kenapa kita tidak memilih yang A? Ya, memilih yang A ini kita sudah berat sebelah, tidak adil namanya. Oke. Kemudian yang B, nah, kenapa tidak yang B? Kan mengingatkan keduanya untuk tidak bekerja sama saat ulangan. Kan ini sebenarnya lebih bagus, lebih baik. Ini tidak ada sikap tegas pada kita. Seorang guru dalam hal tertentu harus kita mengambil sikap tegas, apalagi saat ulangan. Kalau seandainya bukan ulangan, kita masih bisa mengingatkan. Tetapi di saat ulangan, ini kita harus bersikap tegas supaya menjadi pelajaran kepada teman-temannya yang lain dalam mengikuti ulangan, tidak melakukan hal yang demikian. Kemudian begitu juga dengan yang C, ini juga
kita berlaku tidak adil. Kemudian yang D, kita juga berlaku tidak adil. Maka hal yang paling tepat atau jawaban yang paling tepat adalah memberi sanksi yang sama terdakwa. Oke, ini indikator yang ke-9. Sekarang mari kita lihat indikator nomor selanjutnya, yaitu indikator nomor 10. Ini materinya masih dalam sikap berwibawa tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, dan samapta. Cuma indikatornya yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, seterusnya sampai dengan mengevaluasi peserta didik. Ini untuk IPS. Kemudian untuk IPA kita lihat, untuk IPA juga demikian, yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, seterusnya mengevaluasi peserta didik. Oke, ini untuk mata pelajaran IPA dan IPS ini sama-sama kita tahu bahwa indikatornya juga sama. Contoh soal yang menggambarkan indikator yang tadi kita bacakan, sobat bahan guru sekalian. Salah satunya, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour keluar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 17 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? Soal ini bercerita Bapak Ibu. Tetapi kita harus dapat kata kunci dari soal ini. Apa kata kunci dari soal ini? Kata kunci dari soal ini adalah yang pertama adalah beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk karena faktor kelelahan. Itu kata kuncinya. Ya, ada guru yang berencana izin karena kelelahan. Masalah faktor ini adalah cerita Bapak Ibu. Ini cerita. Ini cerita ini apapun ceritanya, masalah mau tentang masalah studi tour, masalah dia tidak masuk karena ada siapanya yang sakit, ada keluarga yang sakit. Ini bukan jadi satu permasalahan bagi kita penjawab soal. Yang perlu kita tekankan, yang perlu kita ketahui di sini dalam sebuah soal yang seperti ini adalah ini, beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama. Ada rencana izin tidak masuk pada hari pertama. Ini izin tidak masuk ini, izin untuk izin tidak masuk ini pada hari pertama, ini merupakan kata kuncinya. Nah, ini merupakan soal yang berkaitan dengan indikator nomor 10 tadi mengenai taat aturan. Ini hubungannya dengan aturan. Aturannya bagaimana? Aturan yang ditetapkan pemerintah bagaimana? Ini yang harus kita tahu. Yang harus kita gali dan kuasai adalah bagaimana kita seorang guru mentaati peraturan yang berlaku. Sikap yang bagaimana yang kita harus lakukan ketika kita harus berbenturan dengan aturan yang berlaku. Ini yang harus kita kuasai. Nah, soalnya apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini dia. Seandainya ada beberapa guru yang tidak masuk di hari pertama karena kelelahan, apa yang akan kita lakukan? Pilihan jawabannya. Yang pertama, tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. Yang kedua, tetap masuk sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Yang ketiga, yang C, menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. Yang D, menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Yang E, menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk tetap masuk sekolah. Maka dari pilihan jawaban dari A sampai E, yang paling tepat Bapak Ibu adalah yang B. Ya, yang B.
Pertanyaannya adalah kenapa yang B? Kan pilihan jawaban yang C, yang D, kemudian yang A, ini kan juga hampir-hampir benar. Kenapa mesti yang B? Jawaban yang pertama adalah soalnya adalah apa yang akan Anda lakukan. Ini berhubungan dengan kita sendiri. Ada kasus orang lain berencana izin. Sekarang sikap kita apa? Apa yang akan kita lakukan? Tugas kita apa sebagai guru? Apa tugas kita? Ya, tugas kita tetap masuk. Itu tugas sebagai guru. Tetap masuk sebagaimana hari-hari biasa, meskipun banyak guru yang izin. Jawaban yang paling tepat adalah B. Karena jawaban yang selanjutnya, yang C ini adalah setelah jawaban B. Setelah jawaban B ini kita lakukan, baru kita boleh melakukan jawaban yang C. Oke, selanjutnya kalau yang D, begitu juga. Setelah misalnya kita menyampaikan kepada para guru sebagai kita komunitas para guru, ya kita kasih saran, boleh selanjutnya kita menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Ini tindakan yang selanjutnya. Ya, sobat bahan guru, kenapa harus yang B dan kenapa tidak C dan D? Ini sikap kita selanjutnya. Sedangkan sikap yang utama, karena kita tanggung jawab kepada diri sendiri sebagai guru untuk melaksanakan tugas, pilihan utamanya yang pertama adalah B. Ya, mari kita lihat soal yang satu lagi. Sobat bahan guru sekalian, juga masih berkaitan dengan indikator nomor 10 yang tadi kita bacakan, yaitu tentang taat aturan. Karena ada keperluan mendadak, seorang guru tidak masuk kerja tanpa memohon izin kepada kepala sekolah sebagai atasan langsungnya. Sebagai wujud tindakan evaluasi dari pribadi yang taat, sebaiknya yang dilakukan guru tersebut adalah, sobat bahan guru, seperti yang saya ungkapkan tadi pada soal sebelumnya, indikator soal ini adalah soal indikator tentang taat kepada aturan. Nah, yang ingin digali dari soal ini, bagaimana sikap seorang guru terhadap taat aturan. Makanya saya bilang, kita harus menguasai atau memahami tentang aturan-aturan yang bagaimana dalam kita bertindak sebagai guru. Ini hubungannya dengan taat aturan. Maka, kalau seperti ini soalnya, maka kata kunci di sini adalah pribadi yang taat. Seorang guru yang pribadi yang taat itu bagaimana? Untuk menjawab soal ini, kita jangan memakai perasaan dulu, tetapi yang harus kita kuasai adalah bagaimana seorang guru yang taat aturan. Maka pilihan jawaban yang pertama, izin secara lisan di ruang kepala sekolah. Oke? Yang kedua, segera menyampaikan izin secara tertulis di hari berikutnya. Oke? Yang C, masuk seperti biasa di hari berikutnya. Yang D, membawa surat keterangan sakit dari dokter. Yang E, menanyakan kondisi sekolah kemarin. Dari pilihan jawaban dari A sampai E, maka yang paling tepat adalah B. Segera menyampaikan izin secara tertulis di hari berikutnya. Sama seperti soal yang tadi. Kenapa? Kenapa harus B? Kan izin secara lisan boleh saja. Kemudian membawa surat keterangan dari dokter kan boleh saja. Kenapa harus yang B? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita tiba-tiba mendadak keperluannya dan tidak sempat untuk menyampaikan izin sebelumnya, maka tidak bisa hanya izin secara lisan. Masalah menyampaikan secara lisan itu di ruang kepala sekolah, ya itu sah-sah saja, tetapi surat secara tertulis, izin secara tertulis itu wajib kita serahkan kepada kepala sekolah sebagai bentuk bukti administrasi bahwa kita pada hari tersebut memang sudah tidak masuk sekolah dan menjadi pegangan bagi kepala sekolah sebagai administrasi ADM-nya. Nah, kenapa juga tidak yang C? Yang C memang betul-betul seperti kita, seolah-olah tidak merasa
bertanggung jawab kepada tugas kita sebagai guru dan kepada atasan. Maka tidak mungkin yang C hanya masuk seperti biasa tanpa peduli masalah izinnya, masalah berjumpa dengan kepala sekolah. Ini sungguh sangat jauh ya. Kemudian juga dengan yang D, kalau yang D kenapa tidak tepat? Ini surat yang D ini tidak tepatnya karena menurut soal bercerita tentang permohonan izin. Ya. Soal bercerita tentang permohonan izin. Nah, permohonan izin, masalah izin secara langsung kepada atasan. Atau ini soal tentang hubungannya dengan atasan langsung. Maka ketika kita tidak bisa masuk hubungan dengan atasan langsung, hubungannya lagi adalah izin secara tertulis. Izin hubungan, kalau seandainya soal yang berhubungan dengan atasan langsung, ya, ada izin yang berhubungan dengan atasan langsung. Ini kata kunci. Saya ulangi lagi sekali lagi Bapak Ibu. Kalau ada soal, nanti mungkin cerita soal ini bisa berbeda lagi. Soalnya bisa berbentuk berbeda, tetapi ada kata kuncinya. Permohonan izin, ada memohon izin, atau ada kata-kata izin dan hubungannya dengan atasan langsungnya, maka di situ harus ada izin tertulis. Ya. Bapak Ibu, saya ulangi ini, saya tekankan, ketika ada soal yang ada kata-kata permohonan izin, memohon izin kepada atasan langsung, maka seorang guru, bahkan lebih naik tingkat lagi PNS, ini harus ada izin secara tertulis. Maka pilihan jawabannya, pilih yang ada izin secara tertulis, yang lain buang. Oke, demikian Bapak Ibu, Sobat Bahan Guru sekalian, pembahasan kita pada parts yang kedua tentang kompetensi kepribadian dari soal pretest PPG tahun 2023 ini. Dan kalau seandainya ada yang ganjal atau salah dalam saya menyampaikan, boleh ditulis di kolom komentar agar sama-sama kita memperbaiki diri. Saya doakan semoga Sobat Bahan Guru semua bisa lulus pretest PPG tahun 2023 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.